Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka wa za'ini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sama-sama pelajaran sebelumnya, Al-Baqarah. Ini ya, wa idh qulna, sama-sama. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, maka makanlah oleh kalian harinya, di mana saja kalian kehendaki, dengan leluasa. Dan masuklah kalian ke pintu gerbang itu sambil bersujud, dan katakanlah oleh kalian, hapuskan dosa-dosa kami. Kami akan mengampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan tambahkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka mengganti orang-orang yang mereka zalim perkataan selain yang dikatakan bagi mereka, maka kami turunkan atas orang-orang mereka zalim itu siksa dari langit, sebab apa yang mereka adalah mereka berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air bagi kaumnya, maka kami berfirman, pukul dengan tongkat engkau ke batu itu, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Sungguh telah mengetahui setiap kelompok manusia tempat minum mereka. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian dari rizki Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini sebagai orang-orang membuat kerusakan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha
min baquliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kita terjemahkan. Buku ditutup ya, pulpen dikantongi. Wah dan id ingatlah ketika kultum kalian berkata ya Musa, wahai Musa, lan tidak akan nasbiro kami bersabar, tidak akan kami bersabar ala atas to'am makanan wahid yang satu, atas makanan yang wahid yang satu. Maka ud'u berdoalah lana bagi kami Rabbaka pada Tuhan engkau. Yukhrij dia akan mengeluarkan lana bagi kami mimma dari apa yang tumbitu menumbuhkan al-ardu bumi, dari apa yang bumi tumbuhkan, min dari bakul apa? Sayur, dari sayurannya, wakisaiha dan mentimonnya, wafumiha dan bawang putihnya, ya bawang putih, dan adasnya, wabasoliha dan bawang merahnya, bawang putih, basol bawang merah. Qala dia berkata, apakah astabdiluna kalian meminta ganti alladzi yang dia adna lebih rendah, bi dengan alladzi yang dia khair lebih baik. Ihbitu turunlah kalian misron ke kota, maka inna sesungguhnya lakum bagi kalian apa yang sa'altum kalian minta, dan turibat ditimpakan alaihim atas mereka azillah kehinaan, al-maskanah kemiskinan, mereka kembali bi dengan bodob kemurkaan minallah dari Allah. Dalika demikian itu sebab annahum sesungguhnya mereka adalah yakfuruna mereka kafir bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. Yaqtuluna mereka membunuh an-nabiyyin para nabi bi ghairil haqqi dengan tanpa kebenaran,
Zalika, demikian itu, bima, sebab apa yang asau, mereka durhaka, asau, mereka durhaka, wah, dan anu, mereka adalah ya tadun, mereka melampaui batas. Ya, kita ulang lagi dari awal. Wah, Ingatlah ketika kultum, Kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan, tidak akan nasbiro, kami bersabar ala, atas to'am, makan wahid, yang satu, fa, maka ud'u, berdoalah lana, bagi kami rabbaka, pada Tuhan pada Tuhan engkau, yukhrij, dia Dia mengeluarkan, lana, bagi kami mimma, bagi kami tumbitu, apa yang menumbuhkan al-ardu, bumi. Dibalik, dari apa yang tumbuhkan, bumi tumbuhkan. Min, dari bakuliha, bakul, sayurannya, wakisaiha, mentimunnya, wafumiha, bawang putihnya, wa'adasiha, dan adasnya, wabasoliha, dan bawang merahnya. Olah, dia berfirman. dia Siapa berfirman ini? Dia Nabi Musa ya. Dia berkata, berkata, apakah tastabdiluna, kalian minta ganti, kalian minta ganti alladzi yang huwa dia adna, lebih rendah, alladzi dengan yang huwa dia khair, lebih lebih baik baik. Ihbitu, turunlah turunlah kalian, kalian Ron, ke kota. maka Inna, sesungguhnya lakum, bagi kalian ma, sa'altum, kalian minta, wa, dan duribat, ditimpakan, alaihim, atas mereka ya azillatu, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, wa, baru, mereka kembali bi, dengan ghadab, dengan kemurkaan minallah, dari Allah. Dalika, demikian itu bima, sebab apa yang kok bima bi'anahum, sebab sesungguhnya mereka mereka adalah yakfuruna, mereka kafir di ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa ayat-ayat yaqtuluna, mereka dan membunuh an-nabiyyin, para nabi para nabi bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Dalika, demikian itu bima, sebab apa yang asau, mereka durhaka, wa kanu, ya tadun, mereka melampaui batas.
Monggo sama-sama dan ingatlah ketika. Dan Ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, tidak akan kami bersama atas makanan yang satu. Maka berdoa pada kami keluarkan bagi kami apa yang bumi dari sayurannya dan dari mentih bawang dan bawang putihnya, putihnya, pedasnya, bawang merahnya. Dia berkata, apakah kalian sepakati yang dia lebih rendah dengan yang dia lebih baik? Turunlah kalian ke kota Mesir, ke kota, maka sesungguhnya bagi kalian yang kalian minta dan ditimpakan atas kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian Itu sebab apa? Dan mereka adalah mereka melampaui Atas. Asau itu apa, Ustaz? Asau mereka durhaka. Oh, mereka berdoa, mereka durhaka dan Durhaka. mereka adalah mereka melampaui batas. Ya. Kita ulang dari belakang. Ya tadun. Mereka melampaui batas. Kanu. mereka adalah Wah. Dan Asau. mereka durhaka. Bima. Sebab apa yang Zalika. demikian itu Ghairil haqqi. dengan kebenaran. Dengan tanpa kebenaran. Dengan An-nabiyyin. para nabi Yaqtuluna. mereka membunuh Wa. dan Bi ayatillah. dengan ayat-ayat Allah. Yakfuruna. mereka kafir. Kanu. mereka adalah Bi annahum. sebab sesungguhnya mereka yakfuruna. Zalika. Demikian itu. Minallah. dari Bighadab. kemurkaan. Ya, betul. Waba'u dan mereka Apa tadi? kembali. Wal maskanah dan kemiskinan. Azillah. Hinaan. Alaihim. Atas mereka Waduribat.
Ditimpakan ya Ustaz. Waduribat dan ditimpakan. Sa'altum. Kalian minta. Ma. Apa ya? Apa yang lakum. Bagi kalian. Apa? Inna. Fa inna. Maka Misron. ke kota. Ke kota. Ihbitu. Turun ke kalian. Kalian. Khair. Lebih baik. Gua. Iya. Billadhi. Dengan yang Ya, atau sebab apa? Billadhi. Sebut dengan yang ya. Adna. lebih rendah. Lebih rendah. Huwa. Iya. Alladhi. Yang Yang. Tastabdiluna. kalian minta ganti ya Ustaz. Betul. Apakah Kola Dia berkata wabasoliha dan bawang merahnya wa adasiha dan wa fumiha wa kisaiha menimunnya wa kuliha sayurannya min dari ardu bumi tumbitu menumbuhkan bumi tumbuhkan mimma dari apa ya? Lana di apa yang lana bagi kami yukhrij dia mengeluarkan Rabbaka pada Tuhan kau lana bagi kami ud'u berdoalah fa maka wahid satu to'am makanan Allah nasbiro kami bersabar kami bersabar lan tidak akan ya Musa Wahai Musa lan kultum kalian berkata wa'il dan ingatlah ketika wah dan sama-sama dan ingatlah ketika kami berkata wahai Musa tidak akan kami bersabar atas makanan yang satu, maka berdoalah engkau bagi kami pada Tuhan engkau, Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang bumi tumbuhkan, dari sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan adasnya dan bawang merahnya. Dia berkata, apakah kalian minta ganti yang dia lebih rendah dengan yang dia lebih baik? Turunlah kalian ke kota, maka sesungguhnya bagi kalian
apa yang kalian minta dan dan ditimpakan ditimpakan atas kalian atas mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Demikian itu sebab apa yang mereka durhaka, dan mereka adalah mereka melampaui batas. Alhamdulillah. Satu payah tapi panjang. Tastabdiluna tadi apa Ustadz? kalian minta ganti. Oh ya. Ya, dari Kalian kata badal. Mereka minta ganti. Ada modal. Kalian minta ganti. Oh iya kalian. Apakah kalian? Gitu ya. Kita cari kata-kata yang badala jamak. ya. Ya, dari kata badala. Istanya minta. Ya, badal mengganti, istabdala minta ganti. Yang jamak ayat artinya apa? Ayat. Kalau satu Ayat. Ayat-ayat. an-nabiyyin, para Nabi. nabi. Kalau satu Nabi. nabi, ya. Nabi. Itu yang jamak. Sekarang kita acak kosakata baru. Nasbiro, Kami bersabar. sabar. yukhrij, Dia dia Mengeluarkan. tumbitu, menumbuhkan. Ya tadun, mereka Mereka melampaui batas. ya tulun, mereka membunuh. astabdiluna, Kalian meminta ganti. ta'altum, kalian Kalian Minta. asau, mereka durhaka, duribat, ditimpakan, ba'u, mereka kembali adna, lebih rendah. fada'u, maka Berdoalah engkau al-maskana, kemiskinan, to'am, makanan, adillah, kehinaan, sayurannya, adasiha, atasnya, uriha, bawang putihnya, asoliha, bawang merahnya, isaiha, mentimunnya. nasbiro, Kalian bersabar, kami bersabar. yukhrij, Dia mengeluarkan, tumbitu, tumbuhkan, menumbuhkan. ya tadun, mereka Mereka melampaui batas. ya tulun, Mereka membunuh. tastabdilun, Kalian minta ganti. kalian meminta ganti, ganti. sa'altum, Kalian meminta. kalian minta, asau, Mereka durhaka, duribat, ditimpakan, ba'u, mereka kembali adna, lebih rendah. fada'u, maka mohonlah engkau al-maskana, kemiskinan, to'am, makanan, adillah, kehinaan, waquliha,
sayurannya, Adasiha, arsisnya, Bumiha, Bawang putihnya, Soliha, bawang merahnya, Laiha, ketimunnya. Halo? Halo? Kok mati? Kemudian kita lihat catatan penting. Ya. Awalan sebagai pelaku. Ini pelajaran baru ya? Iya. Lu kemarin Ya. belum ya? Belum. Are libur. Oh, kemarin kedua. Oh, kedua. Nggih. Awalan. Awalanna kami. Kami. Jadi awalan sebagai pelaku ya. Pelakunya na kami. Nazidu kami menambah. Nu'minu kami beriman. Na'budu kami menyembah. Nasta'in Kami mohon pertolongan. Jadi awalanna pelakunya kami. Kalau awalan ta pelakunya kamu. Kamu. Tungzir engkau beri peringatan. Tufsidu engkau berbuat kerusakan. Awalanna kami, awalan ta engkau. Awalan ya? Iya. Ya lamu. Dia Dia mengetahui. Yakulu. Dia berkata. Awalanna kami, awalanta engkau, awalannya dia. Ya wawunun mereka. Jadi kalau ya saja dia. Tapi kalau di belakang tambah wawunun jadi mereka. Jadi wawununnya itu menunjukkan jamaknya, gitu ya. Iya. Jadi kalau yafsukuna mereka berbuat fasik. Yusiruna mereka rahasiakan. Yaksibuna mereka usahakan. Ya saja dia, ya wawunun mereka. Awalanna kami. Awalanta engkau. Oh, awalan ya Dia. Ya wawunun Mereka. Tak wawunun kalian. Iya. Jadi kalau tak saja engkau. Kalau tak wawunun kalian. Ya saja dia. Ya wawunun mereka. Itu wawunun jamaknya. Ini contoh tak lamuna kalian mengetahui. Ya, awalanna kami. Awalanta engkau. Awalan ya dia. Ya wawunun mereka. Tak wawunun Kalian. Terus kalau awalan a aku. Saya. Saya tahu. A'lamu. Saya berkata. Aku berlindung. A'udzu. Aku bersaksi. Asyhadu. Aku mohon ampun. Astaghfirullah. Nah, gitu ya. Awalan a aku. Coba lagi. Awalan na. Kami. Awalan a. Aku. Kalau awalan ya. Dia. Ya wawunun. Mereka. Awalan ta. Engkau. Tak wawunun. Kalian. Gitu ya. Lagi. Awalanna. Kami. Awalan a. Aku. Awalan ya. Dia. Ya wawunun. Mereka. Awalan ta. Engkau. Kau. Tak wawunun. Kalian. Sekali lagi. Awalan a. Aku. Awalan na. Kami. Awalan ya. Dia. Ya wawunun. Kalian. Ya wawunun. Mereka. Awalan ta. Engkau. Tak wawunun. Kalian. Kami awalan. Nah. Kamu awalan. Kalian awalan. Tak wawunun. Tak wawunun. Kalau mereka. Dia wawunun. Kalau dia. Ya. Kalau saya.
A. Sudah hafal semua ya? Insya Allah. Insya Allah. Itu gampang-gampang. Coba latihan. Nasbiro Ya. artinya apa? Kami bersabar. Kami sabar. Kaminya mana? Nah. Nah. Kami sabar. Dia sabar. Yasbiro. Yasbiro. Saya sabar. Asbiro. Kamu sabar. Tasbiro. Mereka sabar. Yasbiruna. Yasbiruna. Kalian sabar. Asbiruna. Asbiruna. Ini ada lagi. Yukhrij. Apa artinya? Dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan. Dianya mana? Dia mengeluarkan. Yukhrij. Saya mengeluarkan. Ukhrij. Kami mengeluarkan. Nukhrij. Nukhrij. Dia mengeluarkan. Yukhrij. Mereka mengeluarkan. Yukhrijuna. Yukhrijuna. Kamu mengeluarkan. Tukhrij. Kamu. Tukhrij. Tukhrij. Kalian. Tukhrijuna. Tukhrijuna. Betul. Tumbitu artinya apa? Menumbuhkan. Sebetulnya ini dia. Tapi ini dia perempuan pakai ta. Kalau dia laki-laki pakai ya. Yumbitu. Berarti tak itu dua. Bisa kamu, bisa dia perempuan. Ini yang belum kita pelajari, tak yang dia perempuan. Ya. Kalau dia laki-laki, yumbitu. Yumbitu. Kalau kamu, Tumbitu. tumbitu. Kami, Numbitu. numbitu. Saya menumbuhkan. Tumbitu. Tumbitu. Mereka menumbuhkan. Yumbituna. Yumbituna. Kalian menumbuhkan. Yumbituna. Yumbituna. Ini lagi tastabdilun. Apa artinya? Kalian minta ganti. Kalian minta ganti. Kaliannya mana? Ta'wawunun. Kalian minta ganti. Mereka minta ganti. Yastabdiluna. Yastabdiluna. Kamu minta ganti. Tastabdilu. Dilu. Dia. Yastabdilu. Yastabdilu. Kami minta ganti. Nastabdilu. Astabdilu. Saya minta ganti. Astabdilu. Astabdilu. Betul. Ada lagi. Yakfuruna. Mereka kafir. Mereka yakwawunun. Kalau kalian. Takfuruna. Takfuruna. Kalau dia. Yakfuru. Yakfuru. Kamu. Takfuru. Takfuru. Kami. Nakfuru. Takfuru. Saya. Takfuru. Takfuru. Ada lagi. Yaqtuluna. Artinya apa? Kalian membunuh. Yakwawunun. Mereka. Mereka membunuh. Kalian membunuh. Taktuluna. Taktuluna. Dia. Yaktulu. Yaktulu. Kamu. Taktulu. Taktulu. Kami. Taktulu. Tulu. Saya membunuh. Taktulu. Taktulu. Ada lagi tinggal satu. Ya'taduna. Apa artinya? Mereka melampaui batas. Ya, merekanya mana? Ya, Wawunun. Tapi ya'tadun ini ada beda sedikit. Asalnya ya'tadiyuna. Gitu ya. Ya'tadiyuna. Nanti ya'tadiyuna. Nanti kalau ada nun, ada wawu jadi du. Kalau tidak ada wawu dibaca di. Gitu ya. Dibaca di. Berarti ini kenapa kok du? Karena ada wawu. Ya'taduna, mereka melampaui batas. Kalian melampaui batas. Taktuluna. Ya'taduna. Dia melampaui batas. Yang tadi. Yang tadi. Kami melampaui batas.
Nak tadi. Nak tadi. Saya. Nak tadi. Di. Kamu. Tak tadi. Tak tadi. Gitu ya, itu dilatih. Ya. Nanti insya Allah tiba-tiba lancar. Amin. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, monggo. Mengenai terjemahan Ustaz. Ya. Tadi Misro itu diterjemahkan kota Ustaz ya. Ya. Ya, terus teman 15 dulu kalau nggak salah itu juga diterjemahkan kota. Ya, jadi 58. Ya, terus yang ditanyakan? Yang ditanyakan kan ini beda Ustaz ya. Ya. Misro sama. 58 itu Korea, Ya. terjemahan kota. Terus kemudian yang ini Misro juga diterjemahkan kota. Itu Ya. perbedaannya gimana atau kesamaan perbedaannya? Ya, jadi ya sinonim. Misro itu Sinonim atau muradif. Ya, cuma kalau Misro itu kota besar, gitu ya. Kalau di Tanwin itu Misron. Tadi diartikan apa? Misro? Misro kota. Misron ya. Kali. Misron. Ya, Misro. Misron. Oh ya. Misron. Kalau di Tanwin seperti tadi Misron artinya kota. Kota besar, gitu ya. kota. Kalau dibaca Misro itu artinya kota negeri Mesir. Negeri Mesir. Makanya bisa juga punya makna negeri itu kota besar. Kalau dibaca Misro artinya Mesir. Kalau Misron Kota besar. ya, Oh, kota. Itu makanya iya. kalau Misro Iya. Mesir. Gitu ya. Iya. Jadi kota tapi kota yang besar, ada kota kecil, kota besar. Iya. Kalau Soalnya ini, saya pernah melihat terjemahan itu Misron itu Mesir gitu loh. oh ya itu satu pendapat tapi lemah ya, tapi lemah. Nanti kalau secara bahasa itu ya apa namanya? Kalau Misron itu Mesir itu nama kota. Nama itu dalam bahasa Arab berarti alam, nama alam ajam. Alam ajam itu termasuk wairu munsorif. Wairu munsorif itu tidak boleh ditanwin. Padahal ini ditanwin, Misron. Berarti bukan Mesir tapi kota. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan selesai mereka nyebrang, gitu ya. Turunlah ke Mesir, tidak mungkin mereka bisa kembali ke Mesir. Lewat mana, gitu ya. Kan kemarin karena diseberangkan di Lautan Merah. Hari gitu. Ya. Gitu. Jadi yang lebih tepat, Misron ini kota, bukan Mesir. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalian apa ya? Tidak ada ya, sudah jelas, gampang-gampang. Gampang. Kita pahami. Kita pahami. Monggo kita pahami, ini Allah masih menerangkan tentang kejelekan Bani Israel. Jadi masih berkali-kali membahas tentang kejelekan mereka, masih mengerasani mereka, ya, menggunjing mereka. Itu maksudnya ditunjukkan kejelekan tanpa diceritakan juga semua orang tahu bahwa mereka itu menjadi simbol kejelekan suatu kaum. Makanya diceritakan supaya tidak ditiru. Ini kejelekan yang mana yang diceritakan? Yaitu ketika mereka tidak sabar, tidak qanaah terhadap pemberian Allah. Gitu ya. Itu yang tidak boleh ditiru. Dan ingatlah hai Bani Israel, ingatlah ketika kalian berkata, ini peristiwa ini terjadi ketika mereka masih berada di Lembah Sinai. Di sana dalam kondisi dihukum oleh Allah. Lembah Sinai itu padang pasir, berarti tidak subur ketika mereka masih berada di Mesir. Gitu. Terus mereka itu tidak ada makanan. Kemudian mengadu kepada Nabi Musa. Mereka bilang begini, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak sabar atas makanan yang satu. Oh ya, kemarin ketika mereka kelaparan di Lembah Sinai, mereka
mengadu ke Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka turunlah man dan salwa, gitu ya. Maka bertahun-tahun mereka makan man salwa. Belum tahun-tahun, cuma hitungan berapa hari, berapa bulan, terus mereka bosan. Mereka bosan, mereka tidak sabar atas jenis makanan itu. Lalu mereka mengadu lagi ke Nabi Musa. Musa, kami tidak sabar atas makanan yang satu. Yang satu itu maksudnya jenis itu saja, gitu ya. Tidak ada ganti-ganti menu. Kami tidak sabar itu maksudnya kami bosan. Wahai Musa, mestinya kamu itu minta makanan yang lain. Masa kami disuruh makan itu terus. Padahal itu loh makanan yang langsung turun untuk mereka dari langit. Dan tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang dikasih makanan seperti itu. Itu pun mereka mengatakan bosan seperti itu. Terus mereka bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah untuk kami pada Tuhan engkau, maka dia akan keluarkan bagi kami dari apa yang bumi ini tumbuhkan, gitu ya. Mestinya, jadi nabinya dinasihati, gitu ya. Mestinya kamu itu sebagai nabi itu kan ngurusi umat, ya, gitu ya. Masa umat kamu suruh makan itu terus? Mestinya sebagai nabi kamu itu berdoa kepada Tuhanmu, biar Tuhanmu itu menumbuhkan mengeluarkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Bumi ini itu maksudnya bumi lembah Sinai. Padahal lembah Sinai itu tandus padang pasir. Jadi Nabi Musa disuruh berdoa kepada Allah supaya lembah Sinai itu dijadikan subur, terus tumbuh tumbuhan yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan yaitu sayurannya, mentimunnya, bawang putihnya, adasnya, dan bawang merahnya. Ini adalah makanan kesukaan mereka, favorit mereka ketika mereka masih berada di Mesir. Nah, ketika di sana di lembah Sinai mereka tidak bisa lagi makan itu, terus minta kepada Nabi Musa supaya ditumbuhkan sayur-sayuran atau tanaman yang tumbuh dari bumi seperti itu, gitu ya. Gitu berarti favoritnya orang Bani Israel itu. Enggak tahu sampai sekarang apa enggak, gitu ya. Gitu. Jadi masakan. Jadi kalau ibu-ibu masak sayur, mentimun, bawang putih, adas, bawang merah itu biasanya masak apa? Masak apa? Masak acara mungkin apa? Putih, bawang merah, mentimun, adas. Nah, itu masakan mereka yang suka mereka makan dan mereka tidak bisa makan lagi ketika di lembah Sinai. Terus minta kepada Nabi Musa supaya berdoa supaya ditumbuhkan dari bumi tumbuhan yang mereka senangi itu. Nah, ketika mereka minta seperti itu, kata Nabi Musa, apakah kalian minta ganti sesuatu yang lebih rendah menggantikan sesuatu yang lebih baik? Kamu itu bagaimana? Sudah dikasih nikmat oleh Allah, makanan langsung turun dari langit istimewa, khusus untuk kalian, tidak ada negeri lain makan seperti itu. Lah kenapa kalian malah minta makanan yang tumbuh dari langit? Yang banyak di negeri yang lain ada makanan seperti itu, ya, gitu. Makanya karena permintaannya seperti itu, maka tidak dikabulkan oleh Nabi Musa. Makanya kata beliau, kalau sekedar minta seperti itu, tidak usah berdoa kepada Allah. Turunlah kalian ke kota, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Paham ya? Kalau cuma makanan seperti itu saja, kamu tinggal ke kota, ke pasar, itu banyak orang yang jual. Tapi menyuruh mereka turun ke kota itu sebetulnya nyindir mereka. Ya kalau bisa silakan keluar. Kalian ke pasar banyak orang jual. Kalau untuk masalah seperti itu saja tidak perlu berdoa kepada Allah. Jadi seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi cuma ini bedanya kemarin tuh minta apa dituruti, minta apa dituruti, gitu ya. Tapi kali ini tidak dituruti, gitu ya, oleh Nabi Musa. Kenapa? Di antara alasannya kenapa? Yang pertama karena kemarin tuh kalau minta itu memang dalam kondisi genting, ya. Andai kan tidak ada air kan bisa mati semua. Andai kan tidak ada makanan bisa mati semua. Kondisinya darurat, terpaksa, maka permintaannya dituruti oleh Nabi Musa. Tapi kalau ini bukan permintaan yang sifatnya penting. Padahal andaikan mereka makan itu tuh sudah cukup, ya, sudah memenuhi kebutuhan gizinya mereka, vitaminnya mereka. Makanya berarti mereka itu mintanya untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk sesuatu yang lebih enak, yang sifatnya itu kebutuhan hawa nafsu. Makanya tidak dituruti oleh Nabi Musa. Yang pertama.
Yang kedua, karena permintaan mereka terlalu rendah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan yang baik, malah minta yang lebih rendah. Nah, kalau minta berarti itu suatu kebodohan, gitu ya. Makanya oleh Nabi Musa tidak dituruti. Kalau begitu tidak usah berdoa kepada Allah, turun saja ke pasar banyak orang beli, gitu ya. Wong seperti aja kok berdoa. Berarti kalau kita ambil pelajaran berarti apa? Ambil pelajaran berarti kalau kita berdoa kepada Allah, tekankan doa-doa yang besar-besar, gitu ya. Kita jangan sibuk dengan doa yang kecil-kecil. Kenapa? Kita doa besar saja dikabulkan dan Allah mampu mengabulkan. Kenapa kita doa yang kecil-kecil? Paham ya? Gitu. Yang kecil itu biasanya tanpa kita butuhkan Allah berikan sendiri. Paham ya? Seperti kita itu tidak pernah berdoa, ya Allah lancarkanlah peredaran darah saya, ya lancar-lancar sendiri. Kita tidak berdoa, ya Allah gerakkanlah jantungku, jangan henti-hentikan, ya Allah gerak-gerakkan sendiri. Jadi kalau minta itu yang besar-besar, gitu ya. Jangan minta yang kecil-kecil. Lah pengertian doa besar itu apa? Pengertian doa besar, semua doa-doa yang bersifat keakhiratan itu besar. Ya, semua doa-doa yang bersifat duniawi itu doa kecil. Ya, karena dunia itu tidak ada bandingannya dengan akhirat. La shibrun fil jannah khairun minad dunya wa fiyah. Sejengkal di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau kita berdoa, utamakan doa-doa besar dan pasti baik. Jangan sibuk dengan doa kecil terus melalaikan doa besar, terutama di tempat-tempat mustajabah, di saat-saat mustajabah. Ya, jangan kita eman-eman, kita sayangkan bahwa kesempatan itu berharga malah cuma digunakan untuk doa yang kecil-kecil. Paham ya? Terus gara-gara sifat mereka yang tidak terima, tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan itu, maka ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Jadi gara-gara sikap seperti itu mereka jadi hina, jadi miskin, gitu ya. Dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah karena tidak bersyukur. Demikian itu mereka mendapatkan nasib seperti itu sebab mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, tidak mengamalkan ajarannya, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, itu keburukan mereka yang lain. Demikian itu sebab mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Paham ya? Gitu. Jadi mereka jadi hina, jadi miskin. Kehinaan mereka apa? Hina. Jadi mereka itu sampai sekarang hina karena mereka itu menjadi tidak punya negeri. Ya, negerinya itu merampas negerinya orang lain. Nah, zaman sekarang mana ada perampas negeri orang, kan tidak ada. Selain Bani Israel, makanya mereka itu juga terhina. Itu. Terus miskin itu kalau tidak miskin harta, yang miskin rasa aman, gitu ya. Gitu. Karena orang-orang Palestina setiap saat bisa melancarkan roketnya ke Israel, gitu. Atau miskin pergaulan. Jadi banyak sekali negeri-negeri yang tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan orang-orang Israel karena dianggap sebagai bangsa penjajah. Di dunia itu sekarang tidak ada bangsa penjajah kecuali mereka. Jadi gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak qanaah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Paham ya? Itu. Harus kita ambil pelajaran dulu apa? Pelajarannya yang pertama apa? Sikap buruk yang tidak boleh dicontoh dari Bani Israel apa? Tidak qanaah, tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Gitu ya. Nah, kita itu sebagai orang mukmin harus bersikap yang sebaliknya. Kita puas dengan apa yang Allah berikan, supaya bisa puas gimana? Meyakini bahwa yang baik itu adalah yang Allah berikan, bukan yang kita inginkan. Yang baik yang Allah berikan, bukan yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Makanya kalau kita minta apa, lah kok Allah kasih apa? Yang baik itu bukan yang kita minta, tapi yang Allah berikan. Terus kita terima dengan senang hati, yakin dengan keyakinan seperti itu. Paham ya? Jadi gitu yang pertama. Terus yang kedua, apa? Kalau orang itu minta ganti dari apa yang telah Allah berikan, berarti orang itu minta ganti sesuatu yang buruk, menggantikan sesuatu yang baik. Gitu ya.
Gitu. Berarti minta ganti. Karena yang baik itu yang Allah berikan, bukan yang kita inginkan. Paham ya? Ya Allah, jangan yang ini Allah, yang itu saja. Berarti orang itu minta yang buruk menggantikan yang lebih baik. Paham ya? Jadi gitu. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Oh, contoh pasangan misalnya gitu ya. Tidak puas dengan pasangannya gitu ya. Oh, tapi Allah kasihkan sama dia pasangannya itu. Menurut dia, angan-angan dia kalau saya punya pasangan seperti itu mungkin lebih bahagia. Barangkali dia gitu. Belum tentu ya. Belum tentu, makanya banyak kejadian orang selingkuh gitu ya. Gitu terus sampai terjadi perceraian. Setelah peristiwa itu keadaan orang itu malah tidak lebih baik, malah lebih berantakan. Paham ya? Gitu. Maka yakinlah Allah lebih tahu terhadap kebutuhan kita daripada kita sendiri, maka jangan minta ganti dari apa yang telah Allah berikan. Gitu ya. Gitu. Terus supaya bisa qanaah ini diajari oleh Nabi ya. Diajari Nabi bahwa laisal gina angkasrotil arodi walakinnal gina ginan nafsi. Kekayaan itu bukan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Ya, nah, supaya jiwanya kaya apa? Ya dia sudah merasa puas sehingga tidak membutuhkan kepada yang lain, gitu ya. Puas pokoknya. Makanya orang itu kalau merasa nikmat yang dia terima dari Allah sudah final, ya. Itu akhirnya dia itu merasa puas dan tidak akan merasa kurang, merasa butuh, akhirnya jadi miskin. Makanya ada orang itu secara zahir kaya, tapi hatinya miskin. Paham ya? Itu kadang minta-minta tidak malu gitu ya. Gitu merasa nolongso kurang saja. Itu memang secara materi dia kaya, tapi hatinya hati miskin. Gitu ya. Gitu. Karena tidak qanaah. Terus ini diajari juga oleh Nabi supaya bisa qanaah gimana? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmat Allah. Itu lebih bisa mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Paham ya? Gitu. Jadi yang punya apa? Orang yang kaya melihat yang miskin. Yang sehat melihat yang sakit. Gitu. Makanya kalau orang itu nolongso, coba jalan-jalan ke rumah sakit gitu ya. Gitu. Ada orang yang cuma bisa ngorok ya. Orang yang kakinya digantung macam-macam, pasti dia akan bersyukur gitu ya. Gitu. Kadang orang itu lupa yang di bawah-bawah, yang dilihat ke atas saja akhirnya jadi nolongso gitu ya. Gitu. Kalau lihat ke bawah akhirnya akan muncul rasa syukur. Maka bergaul dengan orang-orang bawah, di antara hikmahnya akan timbul rasa syukur. Gitu diajari juga oleh Nabi gitu ya. Yang punya pesawat gitu ya. Ada orang punya pesawat tapi merasa kurang ya, merasa miskin. Karena dia melihat yang pesawatnya lebih banyak gitu ya. Gitu. Lihat pesawat, lihat yang punya mobil. Yang punya mobil lihat yang punya motor. Yang punya motor lihat yang punya sepeda ontel. Yang ontel lihat yang tidak punya kemana-mana jalan kaki gitu ya. Yang jalan kaki lihat yang lumpuh. Ya, yang lumpuh enggak bisa. Yang lumpuh lihat yang stroke ya, enggak bisa gerak-gerak badannya, enggak bisa ngomong. Akhirnya dia akan syukur, gitu ya. Terus berikutnya, kenapa kita terlalu mementingkan penampilan ya? Padahal Allah tidak melihat ke rupa kalian, Allah tidak lihat harta kalian, tetapi yang Allah lihat itu amal kalian dan hati kalian. Nah, makanya kita itu termasuk supaya bisa qanaah, kita jangan terlalu konsentrasi dengan hal-hal yang bersifat fisik, bersifat zahir, bersifat penampilan, tapi konsentrasilah pada perbaikan hati dan perbaikan amal. Itu insya Allah tidak sempat langsung gitu ya. Jadi gitu, merasa bersyukur. Jadi gitu ya. Terus pelajaran terakhir apa? Pelajaran terakhir, orang itu kalau tidak qanaah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan, merasa kurang, orang itu akan terjatuh kepada kehinaan dan kemiskinan. Seperti orang Bani Israel. Paham ya? Gitu. Hina. Dicontohkan dulu apa? Pejabat. Pejabat itu kalau dia puas dengan gajinya, dengan segala fasilitasnya, itu dia akan sudah tidak perlu korupsi, tidak perlu apa kan ya? Tidak perlu, sudah banyak, sudah senang-senang, sudah senyum-senyum gitu ya. Itu. Tapi kalau dia merasa kurang, korupsi gitu ya.
korupsi terus ketangkap KPK, gitu ya. Ketangkap KPK kemarin kemana-mana dikawal pakai iring-iringan, gitu ya. Nah, sekarang pagi-pagi keluar di TV pakai rompi orin, ya sambil wajahnya tertunduk, lagi gitu ya, jadi hina. Kenapa? Gara-gara tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Banyak. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah? Ya? Ya, monggo. Kesimpulan yang nomor 4 tadi, Ya. doa yang kita panjatkan kepada Allah sebaiknya doa yang besar-besar. Ya. Contohnya, mohon maaf apa doa sapu jagat itu, Ustaz. Ya. Ya, termasuk. Ya. Termasuk. Pokoknya semua doa yang bersifat keakhiratan itu doa besar. Gitu ya, karena akhirat itu besar, dunia itu kecil. Ya, doa sapu jagat itu sebetulnya akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kebaikan. Dunia kebaikan itu artinya apa? Mampu memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Itu namanya dunia hasanah. Kalau dunianya hasanah, akhiratnya dapat hasanah yaitu surga. Nah, ya, itu doa besar. Betul. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Itu ya, cukup ya? Cukup. Cukup ya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rodi. Sami-sami. Bareng, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.